Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini saya sendiri yang bernama Cindy Arielova dan teman saya Syawaluddin Azhar. dan saya Rizka Syahmudana. Nah, di video kami kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai gerhana matahari. Yuk tonton videonya. Halo semuanya, hari ini kami sedang ada di bulan loh. Nah, dari sini kami bisa melihat bulan mendekati matahari dan perlahan-lahan matahari akan tertutup oleh bulan. Nah, inilah awal terjadinya gerhana matahari. Udah. Di sini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari dan juga jenis-jenisnya yang ada banyak sekali. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis gerhana matahari yang ada banyak sekali itu, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih gerhana matahari itu? Nah, gerhana matahari itu adalah peristiwa ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi. Akibatnya, cahaya matahari ke bumi jadi tertutup sebagian atau bahkan seluruhnya. Jadi, di siang hari, langit bisa tiba-tiba agak gelap, seolah-olah sore datang lebih cepat. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah peristiwa alam yang terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga seluruh piring matahari itu tertutupi oleh bulan. Jadi matahari atau piringan matahari itu tidak terlihat karena tertutupi sepenuhnya oleh bulan. Nah, akibatnya siang hari itu bisa menjadi senja ataupun malam. Begitu. Nah, gerhana matahari ini hanya bisa berlangsung selama beberapa menit saja, jadi dia hanya sebentar saja. Kemudian, gerhana matahari ini hanya bisa dilihat di daerah tertentu loh, di wilayah tertentu yang disebut dengan jalur totalitas. Di luar jalur totalitas ini, itu hanya bisa terlihat sebagai gerhana matahari sebagian saja, jadi tidak terjadi gerhana matahari total. Nah, selama gerhana matahari ini terjadi, suhu udara itu bisa menurun loh. Jadi yang awalnya suhu udaranya itu yang awalnya panas, saat terjadinya gerhana matahari total ini suhu udaranya dia bisa menurun menjadi dingin seperti itu. Kemudian suasananya menjadi gelap dan korona matahari itu bisa terlihat dengan jelas oleh mata kita. Nah, apa itu gerhana matahari sebagian? Gerhana matahari sebagian adalah peristiwa ketika bulan menutupi sebagian permukaan matahari sehingga matahari terlihat seperti terpotong. Nah, hal ini terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar secara sempurna. Nah, jadi akibatnya cahaya matahari yang sampai ke bumi menjadi berkurang, tetapi tidak gelap sepenuhnya seperti pada gerhana matahari total. Adapun gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin terjadi saat bulan menutupi bagian tengah matahari, tapi ukurannya kelihatan lebih kecil. Jadi, tidak menutup matahari sepenuhnya. Akibatnya, bagian pinggir matahari masih terlihat dan membentuk lingkaran cahaya seperti cincin api di langit. Nah, inilah kenapa disebut gerhana cincin, karena bentuknya mirip cincin bercahaya. Yang terakhir, ada yang namanya gerhana matahari hibrida. Kalian tahu nggak apa itu gerhana matahari hibrida? Jadi, gerhana matahari hibrida adalah gerhana yang jenisnya itu berbeda-beda di setiap wilayah yang dilewatinya. Artinya, di satu wilayah atau di satu daerah itu bisa terlihat sebagai gerhana matahari total. Tetapi di wilayah lainnya itu yang terlihat hanya sebagai gerhana matahari cincin saja. Singkatnya begini, pada saat gerhana matahari itu melewati satu daerah, maka
masyarakat di daerah itu bisa melihat gerhana matahari tersebut sebagai gerhana matahari total. Tetapi di daerah yang tidak dilewatinya itu yang terlihat hanya sebagai gerhana matahari cincin saja. Begitu, padahal kejadiannya itu di satu waktu yang sama. Nah, kalian tahu nggak kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena bulan itu bergerak tidak selalu sama. Dan perlu kalian ingat, bentuk bumi itu bulat, tidak lonjong ataupun datar, tetapi bulat. Jadi, ketika bulan sedikit lebih dekat dengan bumi, maka bayangannya itu menutupi matahari sepenuhnya. Tetapi jika bulan sedikit lebih jauh dengan bumi, maka bayangannya itu hanya menutupin sebagian saja. Jadi yang terlihat itu hanya matahari sebagai cincin cahaya. Seperti itu. Nah, bagaimana posisi dan geometri gerhana matahari? Nah, posisi dan geometri matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dan bulan berada di garis yang tengah. Secara geometri, bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Nah, jika bayangan menutupi sebagian matahari, maka terjadilah gerhana matahari sebagian. Nah, jika menutupi seluruhnya, maka terjadilah gerhana matahari total. Jadi, gerhana terjadi karena posisi dari sudut ketiga benda langit ini sejajar, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari mengelilingi ke bumi. Adapun penyebab terjadinya gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi karena pergerakan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Saat itu, bulan berada tepat di depan matahari dan menutup sinarnya ke bumi. Tapi gerhana tidak terjadi setiap bulan loh, karena orbit bulan sedikit miring, jadi tidak selalu pas menutupi matahari. Gerhana matahari sangat berdampak penting loh bagi astronomi dan fisika, karena dapat memberi kesempatan kepada para ilmuwan untuk mengamati fenomena yang jarang sekali terlihat. Saat gerhana matahari total terjadi, korona matahari itu dapat diamati dengan jelas, sehingga membantu untuk memahami struktur dan medan magnet matahari. Nah, gerhana matahari juga dimanfaatkan untuk menguji teori fisika loh, seperti pemelokan cahaya oleh gravitasi matahari, serta untuk mengamati cahaya dan suhu di bumi akibat berkurangnya sinar matahari karena peristiwa gerhana matahari tersebut. Nah, bagaimana cara pengamatan gerhana matahari secara aman? Nah, untuk secara aman, kita harus menggunakan kacamata khusus gerhana matahari, sehingga melindungi mata dari sinar yang berbahaya. Yang kedua, metode lubang jarum atau pinhole, membuat lubang kecil dari kertas, sehingga bayangan matahari akan terlihat di permukaan lain. Yang ketiga, proyeksi dengan teleskop atau binokular, sehingga cahaya yang dipantulkan ke layar bukan langsung ke mata. Jadi, jangan melihat matahari langsung dengan mata yang telanjang, kamera, atau kacamata biasa, karena bisa merusak mata. Intinya, gunakan alat pelindung atau pantulan bayangan bukan melihat langsung secara mata telanjang. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian yang sudah menonton video kami. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.